Namaku Sita, Galur artinya. Namaku Sita, anak pertama Sang Dasa Muka. Mewakili teman-teman dari komunitas Aliana, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Sapadi Jogodamono yang hari ini meluncurkan dua buku puisinya yang terbaru, yaitu Sutradara Itu Menghapus Dialogika dan satu lagi Namaku Sita. Tapi juga hari ini saya dengar diluncurkan 3 novelet, sebuah trilogi yang terdiri dari 3 novelet, trilogi Sukram. Judulnya apa? Yang pertama katanya Pengarang Telah Mati, kemudian yang kedua Pengarang Belum Mati, kemudian yang ketiga Pengarang Tidak Pernah Mati. Entah kenapa bisa begitu, coba nanti dibeli saja dan dibaca sendiri. Nah, tapi hari ini itu terutama kita akan utamanya adalah peluncuran 2 buku puisi tadi, 2 buku puisi yang itu ditulis periode setelah Kolam, buku Kolam yang terbit pada 2009 juga diluncurkan di komunitas Aliana waktu itu dengan diskusi. Tapi kali ini kita coba sesuatu yang lain, dengan nanti ada pembacaan, kali juga ada pengakapelaan, kemudian juga ada nanti baca rame-rame semacam ensemble reading gitu. Jadi ini adalah berapa? Kalau Mas Fadli dulu pertama kali menerbitkan Kamu Abadi ya, tahun 69. Sekarang sudah 43 tahun. Banyak sekali yang sudah terjadi dalam puisinya Mas Fadli sejak awal sampai sekarang. Kalau kita ingat sih Kamu Abadi itu banyak sekali puisi-puisi yang dari kuatren ya, 4 seuntai. Dan kemudian pada puisi-puisi berikutnya 4 seuntai ini berkembang begitu rupa, dan barangkali Mas Fadli adalah orang yang membuat yang namanya kuatren itu menjadi aneh menurut saya, karena kadang-kadang satu barisnya itu bisa menyerupai sebuah bait itu sendiri. Coba kalau dilihat pada puisi-puisi kuatren yang ada di setelah Kamu Abadi itu ada. Jadi tapi bagaimanapun juga seaneh-anehnya Mas Fadli itu tetap buat saya itu Mas Fadli ini puisi yang genap sekaligus ganjil menurut saya, karena yaitu genap dari segi mungkin komposisi ya, semua tata bahasanya genap, semua imajinya itu jelas, jernih, tapi juga sekaligus ganjil. Mungkin impresi yang ditinggalkannya setelah kita membaca ada sesuatu yang kelokan-kelokan di dalam puisinya yang tidak terduga, yang itu yang membuat itu membekas. Dan tapi itu kalau kita lihat barangkali dari awal sampai sekarang ada mungkin sebuah perkembangan yang menarik ya. Kalau di awal itu barangkali puisinya adalah semacam penyulingan, kata-kata itu begitu jernih dalam satu menggumpal, tapi makin lama mungkin kita lihat semakin muncul gitu bahasa-bahasa dari jenis lain. Bahkan yang terakhir ini sudah mulai muncul kata-kata dari percakapan, seperti kata ada di buku Sutradara ini, kata-kata mental, kata-kata ampun-ampunan, kemudian bahkan bahasa SMS, KM SDG di jalan IJLN itu mulai ada. Nah, jadi ada banyak suara yang tampil dalam semakin banyak suara, dan barangkali puncaknya adalah ya pada puisi panjang yang kata Mas Fadli ditulis dalam waktu setahun terakhir ini yang berjudul Namaku Sita. Ini betul-betul banyak suara yang muncul di sini, dan ini adalah saya kira barang langka ya dalam khazanah puisi Indonesia, sebuah puisi yang barangkali bisa disebut puisi dramatik gitu. Sangat jarang ini ditulis dalam puisi kita. Mungkin saya hanya ingat puisinya Rendra, Disebabkan Oleh Angin, itu juga
semacam puisi drama. Ya, nggak berpanjang-panjang, saya kira cukup dari saya. Dan berikutnya Mas Sapandi akan menceritakan sedikit tentang latar belakang Sita ini. Jadi saya bacakan aja ya. Setelah Mas Sapandi kemudian akan ada akapela Biang Lala Voices. Biang Lala Voices ini adalah juga anggota dari Twilight Orchestra Jakarta. Kemudian setelah itu akan ada pembacaan puisi Hamaku Sita, ini semacam ensemble reading, banyak sekali pembacanya. Kemudian kembali ke akapela Biang Lala Voices, dan terakhir akan ditutup oleh pembacaan dua puisi Sapandi Djoko oleh Sitor Srengenge. Silakan Mas Sapandi. Saya mau menyampaikan terima kasih kepada pihak Semenda yang memberi ruang kepada saya untuk memamerkan saya itu. Kalau mau menjual di bawah sana, katanya susah, dapat jadi di sini banget. Kemudian yang kedua, saya ingin cerita sedikit mengenai kenapa saya memilih kita yang panjang ini. Ini mungkin saya kembali kepada selama ini, mungkin nanti akan menjadi panjang lebih dari tidak tahu. Begitu tahun 73, banyak yang anak saya yang belum lahir. Itu saya disewa oleh PFN-nya Australia, namanya Australian Film Commission, untuk membuat film di Bali, film dokumenter. Pada waktu itu saya membuat film mengenai seorang pemain Ramayana perempuan. Memainkan kita itu, dia itu orang desa, ya. Setiap harinya jual bubur di desanya itu. Tapi setiap minggu sekali dia pergi ke Bali Pujo dulu satu-satunya dia tinggal di Bali, dan dia main di sana di panggung itu. Dan ketika main itu mereka rame-rame, Pak Drak itu orang-orang berdesak-desakan itu. Gajinya itu saya tanya, satu kali main itu cuma bisa untuk beli rokok satu pak rokok gambar merah itu, bayangin di hutan yang paling besar itu. Dan selama 2 bulan saya di situ, dengan yang penting itu, saya berkenalan dengan para itu pemain penabuh gamelan itu. Dan setiap hari yang menarik gamelan kali itu kan malam itu kan mereka di Banjar gitu kan, dari Banjar itu belajar nari, belajar apa segala macam, belajar masuk itu semuanya. Yang masuk antara itu Sita itu nama-nama menggarap pemain-pemain. Pada bulan saya pertama kali menulis puisi 73 itu ya, yang Anda bisa baca di sini antara lain. Dan kemudian saya mulai lagi pada tahun penulisan, dan akhirnya pada tahun 90 saya menulis puisi yang menyebutkan jadi ada 4 panjang untuk ini. Saya diminta untuk tidak jelas untuk baca puisi saya ini. Saya akan baca puisinya Cinta Sindri. Ini nanti ada hubungannya dengan saya. Kalau pilihan Cinta itu adalah tokoh yang sangat diperdebatkan di dalam kebudayaan India yang kita. Kita itu tokoh apa namanya matinya seperti apa bukan dalam berdebat ya. Kata orang India itu Sita itu adalah single parent pertama di dunia. Karena ketika dia itu bukannya anaknya dua itu Rawa dan Musa itu, dia kan diusir oleh suaminya, dia mengupaini anaknya itu di hutan. Jadi dan besar menjadi kesatria. Tentu ketika dia pindah ke apa namanya ke Ayodhya atau kalau di dalam bahasa Jawanya Ngayogyakarta, Ayodhya itu kan itu dia tidak mau, makanya itu nanti dibakar lagi saya gitu kan, nanti saya
ini dicuri sekali lagi untuk selingkuh sama Rawana. Padahal Rawana itu kan bapak saya, gitu kan. Jadi ini masalah-masalahnya menjadi rumit dan juga ada banyak sekali versi. Saya sebenarnya ingin cerita ada versian, tapi saya disuruh bahasa Indonesia tidak tahu yang mereka cerita atau kata itu. Kata-kata ya, saya cerita kalau bahasa Indonesia jelas. Jadi salah satu versi Ramayana India itu, Ramayana itu kan dulunya Islam, tulis, kemudian setelah ditulis yang bisa hati tersebar kemana-mana di sini. Jadi banyak sekali. Salah satu ceritanya begini, Sita sama Laksana sama Rama itu cerita. Maka Rama itu kan bisa dua Wisnu, dua yang paling baik di dunia. Kemudian Sita itu bisanya Dewi Laksmi yang juga baik sekali. Orang itu kalau diminta apanya mesti diberikan, harus mereka orang baik. Jadi ketika mereka diberikan kunjuran itu muncullah seorang baik-baik. Sang Rama, apa boleh saya minta sesuatu? Mau minta apa? Tak kasih. Saya mau minta istri bapak, istri Anda, istri Pak Ika boleh nggak? Bingung Rama, oh boleh, ambil silakan. Jadi tidak itu kemudian yang orang itu. Tapi syaratnya satu, apa? Kita tidak boleh menyentuh tanah, sebab kalau menyentuh tanah, dia akan kembali ke tanah. Asalnya kan tanah. Kita itu artinya galur. Galur itu kalau kita membaca sawah itu kan ada galur yang itu. Asalnya dari kita. Kalau itu menyentuh tanah, itu dia akan kembali lagi, hilang apa? Kehilangan itu. Oke, jadi dipanggil sama dia. Apa namanya? Dipanggul, senang banget itu. Begitu pergi dari itu, dia ketawa, kalau dia itu Rawana sebetulnya, ya enggak tadi itu Rawana. Jadi Rawana sana enggak, dia ada cerita, oke, kita gratis gitu kan. Setelah sampai itu kan, kalau dia mendukung, tidak bisa menurunkan kita kan, nggak silap apa betul ya. Kebelet kencing, jadi sudah begitu. Ya, meskipun dia itu jenong, dia kan satu loh. Masuk dia kencing di toilet sama. Jadi tidak perlu kalau saya turunkan nanti sisa aku bilang itu kalau enggak gimana caranya? Kebetulan lewat satu orang entar kali di depan itu. Bang ini bang, kalau saya apa bawa itu apa namanya istri saya di atas ini. Bawa lagi itu, ini gitu. Situ orang itu yang malu saja ya. Taruh itu, begitu ditaruh, bersuara orang itu. Terima kasih Ramana, kamu telah mengembalikan istri saya. Orang itu tadi Ramana. Nah, ini salah satu cerita di biasa. Jadi berdasarkan kepada banyaknya referensi itu, saya berusaha ini buku itu. Ini saya tulis selama 1 tahun. Saya menghasilkan sebuah saja yang nanti akan dicoba dibaca oleh rekan-rekan saya itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya. Ada seorang dalang di situ, ada seorang dosen dari Universitas Indonesia, ada beberapa mahasiswa dari Universitas Indonesia, ada beberapa mahasiswa dari Kesenian Jakarta, ada anggota apa namanya? Jadi dikatakan kualitas orkestra apa itu semua akan membantu apa namanya membaca ini. Saya terima kasih kepada mereka dan paling penting saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang telah susah-susah datang ke sampai ini, yang susah parkirnya, Anda telah membawa waktu untuk apa penjelasannya. Kalau siang ya selamat sore dan terima kasih.
Wahai segala lembut yang hilir mudik di dunia atas, dunia bawah, dan dunia yang ada di antaranya. Wahai segala lembut yang menjaga kehidupan manusia, yang beredar dan beranak pinak di pepohonan dan pelataran, di sudut-sudut ruangan, yang duduk di tengah-tengah penonton. Wahai para lembut yang menggoyang-goyang lencong, agar bayang-bayang dikelir bisa bergerak dan hidup, menghubungkan dua dunia yang di sini dan di sana. Wahai para lembut yang perkasa meski maya, yang rekaan dan yang nyata, yang abadi dan yang sementara. Jangan ganggu kami yang menyelenggarakan kisah yang indah tak tertandingi, yang kekal abadi, yang dengan atau tanpa alasan apapun sudah semestinya diteladani. Namaku Sita, galur artinya. Celah panjang di sawah yang sedang dibajak, perempuan berkenaan. Namaku Sita, galur artinya. Lahir dari celah tanah basah. Hatta, maka pada hari itu ada seorang raja, Prabu Arjuna namanya, menemukanku tergolek di galur. Ketika itu sang pendeta raja sedang membajak sawah dalam upacara kesuburan tanah dan kesuburan negeri dan kesuburan sang permaisuri. Ia mengasingkan diri dari istana dan hidup sebagai petani agar dikaruniai seorang putra atau seorang putri. Raja dan permaisuri yang bijak menerimaku sebagai kiriman dari negeri para dewata. Orang-orang terpesona menyaksikan bayi merah yang di celah sawah tergeletak membelalak tersentuh mata baja. Galur itulah Gogarba ibunya, pertiwi. Begitu konon kata para punggawa. Tak ada yang mulutnya menganga, tak ada yang menggeleng-gelengkan kepala dan bertanya-tanya, siapa kiranya yang menaruh bayi yang lucu itu di situ? Siapa yang telah membuangnya di galur sawah yang basah? Kubayangkan diriku berasal dari mani kencana, tetes dari mimpi seorang kesatria, jatuh ke tanah basah yang sedang dibajak, yang senantiasa menganga. Wahai sang naga bumi, bantulah aku agar umat yang datang menonton tetap tertib sampai akhir lelakon, agar tak ada seorang pun beringsut dari tempat duduk pergi meninggalkan maha kisah ini. Kami rakyat jelata yang datang menjadi saksi pertunjukan ini, hanya berhak membuka mata, hanya berhak membuka telinga, hanya berhak mengucapkan amin. Demikianlah jabang bayi di lumpur itu
tumbuh sebagai perempuan yang riang dan gembira senantiasa, yang hanya bahagia kosakatanya, bermain congklak dengan dayang-dayang, atau beruberan di taman raja, cekikikan atau tertawa lepas sampai habis napas. Demikianlah maka si jabang bayi tumbuh sebagai perawan yang suka memamerkan keelokan tubuh yang tak ada cacatnya, yang suka berjemur di cahaya bulan dan berkata, "Aku mau ke sana." Demikianlah jabang bayi itu pun tumbuh sebagai perempuan yang khatam segenap mantra, yang hafal larik demi larik doa, perempuan solehah yang sialan, aku kehabisan kata. Hei, tidaklah, jangan begitu dong, jangan megap-megap begitu. Hanya kamu yang punya hak meniupkan nyawa ke boneka kulit yang tertancap di batang pisang, agar bisa kau mainkan untuk kami, rakyat jelata ini. Lanjutkan saja kisah agung itu selugas-lugasnya, Ki. Namaku Sita, Galur artinya. Muncul di hadapan Raja Janaka ketika sedang bersemedi dan mendengar suara Dewi Menaka yang menggauli di angkasa. Ia tengadah dan memohon agar mendapat keturunan. Dan seketika itu juga dilihatnya ada bayi merah tergeletak di galur sawah yang dibajak. Lalu terdengarlah suara lembut bagai beledung, bening bagai tirta surga, jernih bagai angin yang berkepang mengitari bunga Padma. Wahai Raja, bayi itulah anakmu yang kupelihara dalam rahimku, ruh dari limpahan cintamu kepadaku. Namaku Sita, lahir di Galur dari perkawinan semadi dan doa. Apakah juga harus kuyakini pepatah indah, yang terjadi, terjadilah? Ya, yang terjadi, terjadilah. Namun tak ada yang berhak luput dari arah yang sudah jelas tertera di peta. Demikianlah yang kami yakini. Demikianlah yang diyakini leluhur yang telah membujuk kami datang ke perhelatan ini. Hei, di dalam, berbuatlah sesuatu sebelum segalanya tak menentu. Hei Ki, kami ini rakyat jelata, datang dari pelosok pinggiran untuk belajar bagaimana bisa merasa tentram, menyaksikan dan mendengarkan kisah yang tarang-tarang. Namaku Sita, Galur artinya. Namaku Sita, anak pertama Sang Dasa Muka. Ibuku adalah Dewi Tarki yang tak terukur kecantikannya, permaisuri Maharaja Rahwana. Tetapi ayah menginginkan bayi laki-laki dan akan murka. Kelahiranku adalah alasan kematian ayahku sendiri. Maka begitu lepas dari gua Garba, dimasukkanlah aku ke kotak kencana dilarung di samudra, bergoyang di alun dan santun dan gelombang yang berang menentang arus bengawan, dan terdampar di sawah yang sedang dibajak seorang petani utun yang setia menghabis leluhur. Ia pun menyerahkanku sebagai upeti kepada Raja Janaka. Juru ramal bilang, ayahku akan jatuh cinta pada anaknya sendiri. Itu tentu tidak semestinya. Maka demikianlah. Begitu dilahirkan, aku pun buru-buru dilempar ke Narmada Gangga, getah berantah. Dan setelah terapung sekian lama, aku tersangkut di sepetak sawah yang sedang dibajak para petani yang mengikuti raja dalam suatu upacara. Di tanah Arugan itulah aku ditemukan. Di tanah Arugan jabang bayi ini dilahirkan, ujar sang raja. Ia tak lain titisan Dewi Sri, pendamping Batara Wisnu. Akan aku besarkan dia di istana Ayodhya sampai mendapatkan jodohnya. Hei, di dalam, beri isyarat para niaga untuk memukul-mukul gendangnya, untuk menghajar gamelannya, untuk menanjak sampah. Kami datang kemari untuk menonton para ksatria menari-nari.
meloncat ke sana kemari, memainkan keris dan panah untuk menghabisi para denawan berhungkap. Kidalang, jangan beri kesempatan boneka nyinyir membeberkan aibnya. Jangan biarkan omongan itu membingungkan kami. Eja setiap kata yang lugas yang berjajar di pakem itu. Lantunkan kebenaran kisah yang mengungkapkan kesetiaan perempuan pada laki-laki yang menguasai jagat raya. Jangan selewengkan syiar kitab itu walau hanya sepatah kata. Kami sudah hafal di luar kepala, meskipun tak pernah reda keinginan untuk terus-menerus menontonnya, untuk senantiasa mendengarkannya. Perempuan itu tak bisa dieja kecantikannya. Ia adalah kalimat utuh yang tak cukup sekedar dilisankan dan baru mengandung jiwa bila disenandungkan. Yang hanya bisa terdengar getarnya dalam upacara yang khusyuk di sudut-sudut ingatan. Apa yang tidak dilakukannya demi kemeriahan seluruh istana? Apa yang tidak dikerjakannya demi kebahagiaan ayah angkatnya? Diliuk-liukkannya tubuhnya dalam tarian yang langit asalnya. Dibersihkannya lantai istana agar tetap mengkilap bagai cahaya. Dan astaga, lihat, dengan tangan kirinya diangkatnya gendewa pusaka yang beratnya melebihi Himalaya. Ketika sedang membereskan ruangan rahasia, raja yang kebetulan menyaksikan langsung berteriak, "Sita, hanya akan kuserahkan kamu kepada kesatria yang mampu mengangkat dan mementang gendewa itu dan mematahkannya berkeping-keping, 9 jumlahnya." Nah terus di dalam, genggam erat boneka-boneka itu dan mainkan. Jangan buang waktu mengusut sebab musababnya. Tak usah dipermasalahkan kenapa ini di kiri dan yang itu di kanan. Tak perlu diributkan apakah putri itu dilarung di lautan oleh ibunya dan ditemukan oleh seorang raja yang kemudian menanamnya di sawah yang subur. Tak perlu juga dipertanyakan bahwa konon raja menanam janin di lekah sawah dan bahwa 16 tahun kemudian ketika sedang membajak sawah ia mendapati seorang putri melompat dari kocak kencana yang dulu ditanamnya. Yang lampau biarlah lampau, yang kini tanpa bergetar dikelir berlompatan berembut ke nanti. Laksanakan! Redung ngawur mangawur urahan tengaran ing ngajure. Alun-alun yang tak terukur luasnya bagai tak kuasa menampung rakyat yang meluap, mengepal-ngepalkan tinjunya sambil meneriakkan bunyi-bunyi aneh yang tak memerlukan pengeras suara. Satu demi satu satria maju, seorang demi seorang raja muda maju dan tersungkur tak cukup tenaga untuk mengangkat gendewa. Dan dari sela-sela ribuan satria yang bermimpi menjadi putra mahkota, muncullah seorang pangeran yang melangkah dengan teguh, yang langsung merampas hati putri yang selama ini lepas, yang selama ini terbang bebas, tapi menghayati tata cara istana yang dengan rapi dikemas. Hei dalam, ya begitu caranya menghibur kami. Tindak tanduk satria sejati akan memenjarakan sang putri dalam jeruji mimpi, dalam angan-angan sejati yang disemainya setiap hari. Watak dan nyali satria sejati melesat ke langit bagai raja wali untuk menukik, menyerbu, masuk ke jantung sang putri. Begitu konon kata sang kawin. Hei Kidalang, terjemahkan larik-larik yang asing itu agar bisa kami pahami. Matahari jarang sekali mengingkari janji.
Dan di tengah-tengah ejekan para kesatria yang gagal dalam sayembara, sang Rama tampil. Ia lupa harus menegakkan atau menundukkan kepala. Ia lupa harus mengucapkan mantra yang mana. Dan sambil mengangkat Gandewa, diludahkannya saja sembarang kata yang menyumbat tenggorokannya, sambil dibayangkannya tubuh perempuan taruhan sayembara. Gandewa pun diangkat dengan tangan kiri, tangan kanan menarik tali, dan dilepaskanlah anak panah yang berkilau itu. Patah berkeping Gandewa ditariknya, anak panah melengkung menunjuk tepat ke selangkangnya yang berlendir. Sorak-sorai yang bagai bukit rontok tak perlu dijelaskan, tak perlu diributkan. Itu pujian atau ejekan. Namaku Sita, Galur artinya. Hidupku diatur oleh Gandewa ternyata. Senjata adalah segalanya dalam martabat raja. Senjata sepenuhnya jadi penentu siapa nanti suamiku. Aku tak pernah mengenal mereka yang berbondong-bondong datang untuk memperebutkanku, untuk menikmati kemolekanku. Wahai, teriakan yang memekakkan setiap kali ada kesatria yang gagal menarik tali busurnya. Sampai seorang satria yang tampan tapi tampak terlampau tenang maju dalam gelombang cemooh yang menyobek gendang telinga, berhasil menarik tali Gandewa dan mematahkan busurnya menjadi 9 keping jumlahnya. Nah, akulah upahnya. Tak terbayangkan olehku duduk di samping lelaki muda yang tak pernah aku kenal sebelumnya. Ketika menyembah di hadapan raja, ia tampak bagaikan samudra teduh yang tanpa alun, tanpa gelombang, yang tanpa badai, tanpa topan. Wahai, laut mana pula yang tertantang? Ya Dharma, aku diboyongnya dan harus mengabdi kepadanya sepenuhnya di penghujan, di kemarau, dan masa pancaroba di dalam kekuasaannya di istana. Pikiran, bantahan, keraguan, dan rasa kehilangan yang melumuriku bagai lumpur sawah harus dilenyapkan dari tubuhku, meski penuh bau tanah jiwaku. Harum, harum, dan keduanya pun hidup bahagia sampai akhir masa. Demikianlah menurut sabda. Namun kisah baru terasa indah kalau bisa menimbulkan gelisah, kalau ditata dalam masalah. Ya, demikianlah. Rasa kusut-kusut seorang dayang-dayang yang tercium oleh para punggawa telah memualkan sang raja yang tinggal sejengkal jaraknya dari gerbang akhirat. Dan akhirnya dititahkannya, Rama anakku, tinggalkan istana. Jadilah kembara di hutan 14 tahun lamanya, sesuai sumpahku dulu kepada ibu tirimu, adik tirimu si Barata yang akan bermahkota. Tak ada yang lebih unggul dalam pikiran putra mahkota itu daripada menjunjung titah ayahnya. Istri dan istananya harus ditinggalkannya segera. Aduh, Sang Maha Esa, wahai Sang Maha Serba, akan ditinggalkannya aku sendiri berabad-abad lamanya di istana yang sumpah ini. Tapi apa kata kitab nanti kalau aku menuruti saja larangan suamiku untuk mengikutinya ke hutan Dandaka, hanya lantaran ia tak tega menghalangi ajal ayahnya. Ayah yang tanpa nyali telah merampas hak anak sulungnya untuk duduk di singgasana, hanya karena perempuan nyinyir yang tegang jiwanya. Wahai kebodohan,
Ternyata aku juga milikmu. Kitab itu, ya, kitab itu adalah mata sabit yang menelanjangiku, menembus busana kebesaranku, melucuti kemolekan tubuhku, dan mengajariku menyusun kata-kata yang mengharukan. Hutan tempatmu tinggal nanti, Kakanda, bagiku adalah Ayodhya, dan Ayodhya yang tanpa Kakanda akan menjelma neraka. Basa-basi, ungkapan yang bagai angin mati itu telah menjelma pepatah yang oleh para perempuan konon dihafal mentah-mentah. Itulah yang membuatku kepingin muntah. Samsaya dalwararas abyor kang lintang pumada titi sunyo. Senyap pun menjelma sunyi dan sunyi masuk ke sepi. Niaga gesek rebab hati-hati menikung abadi. Mengiringi langkah pasti seorang perempuan sejati yang masuk ke hutan dan berbisik kepada suami, "Aku tak lain bagian hidupmu kemanapun kau pergi." Perempuan yang tak habis-habisnya mengagumi kecantikannya sendiri, perempuan teladan yang tak pernah membantah sabda, ikhlas melepaskan gaun beledu dan menggantinya dengan kulit kayu, ikhlas meninggalkan istana dan tinggal di gubuk papa. Perempuan itu biji mata Kausalya mertuanya yang senantiasa meratapinya lebih dari mengingat Rama, anaknya sendiri. Hei, tidak! Mana perangnya? Mana? Mana raksasa yang konon suka mengganggu dewata? Mana gerombolan monyet-monyet warna-warni yang menguasai Kiskenda? Mana Garuda? Mana perang saudara antara dua satria Wanara? Mana pula kelicikan satria yang bersiasat di kerajaan gua? Mana orang putih yang puluh ekornya menjadi jembatan bagi para Wanara menyerang Kalengka? Hei, Kidalang! Kami hanya terhibur kalau kau tunjukkan keunggulanmu meracik kembang dan memainkan sabetan. Tangkap satu demi satu pantun, mantra, suluk, kakawin, dan pepatah petitik. Buang semua barang busuk itu, penjarakan semua rongsokan itu di dalam tempat sampah. Kotak yang di sampingmu itu. Dan gembok dengan suara keterekan yang dok-dok-dok kotak wayang yang kau kuasai itu. Ada memang seekor kejang, saudara kembarku, yang kencana warnanya, yang meledup bulunya, yang datang menjemputku di hutan yang diketukan dewa. Dayang-dayang pernah bilang mataku bagai mata kijang. Apa mereka menduga? Apa mereka tahu apa yang akhirnya terjadi padaku? Rama telah membiarkanku berjalan dengan kaki telanjang, berkeliaran di hutan. Itu yang impikan. Tak ada culik-menculik, tak diperlukan air mata. Ketika penyamar itu menghampiriku dalam pakaian pendeta, aku langsung mengenalnya. Meski tidak diketahuinya, aku ini siapa sebenarnya? Tentu saja, bukan dia yang membesarkanku. Dia ayahku, Maharaja yang tak pernah gentar menghadapi ancaman dewa, kesatria yang bersikukuh mempertahankan kerajaannya. 10 mukanya, hanya 1 mukanya, tapi tak terhitung nyawanya, tersimpan rapi di sudut sebuah negeri yang tak tertera di peta. Wahai, ia telah jatuh cinta padaku, terpesona oleh kecantikanku sendiri, oleh kemolekan anaknya sendiri. Maharaja yang lebat bulu dadanya itu telah menjemputku, Rama. Perempuan itu takkan terungguli kesetiaan dan kepatuhannya. Di hutan atau di istana tak ada bedanya. Tak akan bisa dipisahkan dia dari Rama, sang kesatria. Tak akan lengkap hidupnya tanpa laki-laki idaman, sosok yang menjadi tumpuannya. Segala yang diucapkan suaminya diterima sebagai perintah belaka. Segala yang dilakukan Rama akan mengatur setiap langkahnya. Siksaan dan penderitaannya
adalah wujud janjinya kepada Dharma. Kidala, kapan terdengar Jeng Marika yang tersungkur oleh jembari Rama? Mana kejelasan perempuan yang menuduh sang ipar mencintai dan ingin mendapatkannya? Kidala, mana kunjungan busuk yang menimbulkan petaka? Konjang kanjeng langit lap-lap katon. Bumi bergoyang, langit berkilat-kilat ketika Garuda itu patah sayapnya. Ketika masih sempat dikatakannya dengan tersengal-sengal sebelum akhirnya meninggal. Sang putri diculik raksasa, diterbangkan dengan kereta ke negeri pulau di selatan sana. Para kesatria dan gerombolan wanara yang patuh padanya tak berhak sedih berkepanjangan. Mereka menegakkan kepala. Kesana kita, saudara. Kidala, begitu dong, itu baru galak. Lanjutkan kisah keraputi yang tersirap gairahnya ketika menyentuh ikan yang mengganggunya. Lanjutkan kisah itu, si kera itu bertempur dengan kera kecil yang berupa ikan ekornya yang ternyata anaknya. Gampang sekali maninya menetes setiap kali berurusan dengan betina apa saja. Demikianlah maka lahir berbagai jenis kera. Kisahkan sepak terjang kasat Anoman, sang raja kera itu, Ki. Anoman melompat sampun prapteng witing Nogosari, mulat mangandhap katingal wanudya yukuru ageng. Anoman melompat sampun prapteng witing Nogosari. Tampak olehnya Sita, kurus kering tubuhnya tepekur di bawah batang pohon, dikelilingi raksasa penjaga. Tak dikenalnya monyet putih yang bertengger di pohon sebelum dijatuhkannya sebentuk cincin yang dititipkan Rama. Ditolaknya ajakan si Wanara untuk meninggalkan Alengka sebelum Rama sendiri menjemputnya. Si monyet pun faham maksudnya. Namun si Raja Angkara Murka berhasil menangkap sang kera dan memerintahkan para denawa untuk meringkusnya dan membakar ekornya yang panjang dan semakin memanjang. Namun si kera bukanlah titisan dewa kalau tak mampu melepaskan dirinya. Dan mendadak Hanuman melompat bagai obor raksasa ekornya, membakar istana, menghanguskan kota, membakar dengan punggawa. Dunia menjelma asap, dunia menjelma bunyi api, meras, meledak tanpa kendali. Kidala, kemana saja Sri Rama? Kemana saja Laksmana dan ribuan monyet yang di seberang samudra? Kenapa hanya seorang monyet putih yang diputus untuk menyebut perempuan yang tak terukur ketabahannya, melawan duka, melawan siksa, melawan Angkara Murka? Jalan. Mana monyet-monyet yang ribut berloncatan ke sana kemari membangun jembatan? Yel-yelnya mana? Mana anak panah? Mana mata pedang? Mana gamelan yang akan itu? Mana bom yang dipukul tak beraturan? Kami tak akan beranjak sebelum dimulai dan diakhiri adegan perang itu. Kami itu telah diajari untuk bertepuk tangan. Kalau kau mememehkan kebolehan memainkan dok-dok dan kepiaan, menyampaikan antawacana dan memainkan sabetan dalam pertempuran. Kami telah dilatih untuk meneriakan kalau muncul para denawa. Kami percayakan semuanya padamu, Kidala. Oh, sirah toto titahono, meski tak terhitung makhluk yang berkelana di bumi yang melayang di angkasa, yang berdesakan di apit samudra, tidak ada yang menandingi rakyat di negeri Alengka yang maha panjang kisahnya, yang dipimpin oleh maharaja yang tak
tersaingi wibawanya, yang menguasai gunung dan bukit, sungai dan samudera, hutan dan padang belantara. Subur segala yang ditandur, murah sandang dan pangan, semua rakyat tentram hidupnya berdagang dan bertani. Pagi hari hewan-hewan mencari makan, sore hari masuk kandang tanpa dipaksa, tanpa diperintahkan. Tenanglah kelir, jangan mengibaskan getir, meski disindir angin yang hanya semilir. Wahai jagat bayang-bayang, teruskan mainan warna, yang kadang gelap kadang terang, dalam cahaya belencong, yang bertahan meski terus bergoyang. Hei dalang, belencong masih berkobar, cahayanya yang gemetar, sekarat di kelir yang berkibar. Pegang erat-erat ingatanmu dan ikuti jalan lurus, sampai tuntas semua kisah yang berterbangan dari kotak di sampingmu itu. Hei dalang, jangan perintut-perintut. Perempuan-perempuan yang bayang-bayangnya gemetar semalaman di kelir bukanlah naya sihir. Kami tahu itu. Kami hafal kisah kasih yang tetap, bagai air mengalir setelah melewati upacara api dan upacara api lagi, yang tak jelas kapan berhenti. Kami tahu itu. Jangan sembunyikan jeratan api dari pandangan kami. Ia harus meniti kobarannya demi harga diri laki-laki. Jangan sampai ada kabar angin yang menghanguskan seluruh negeri. Kami tahu itu. Terjunkan dia dari anjungan yang diciptakan Laksmana agar kembali tak bernoda setiap butir udara yang kita tarik dan hembuskan, yang membasuh setiap kata yang kita ucapkan. Hai Kidalang, laksanakan tugas muliamu. Romo Dewani Engson, Kodong tabler kinetap, Tukoya Yasin Ipi. Rama yang gagah perkasa, Rama yang tak ada tandingannya, yang telah menunaikan tugasnya sebagai suami, sebagai raja, bersabda, Sita, ketenangan sikapmu tak bisa menghapus kecurigaanku. Kau sama sekali tak berharga lagi bagiku. Di matamu tak tampak lagi cahaya. Pergilah kemanapun yang kau suka. Sebagai raja yang harus bertatahkan wibawa, bagaimana aku bisa menerima perempuan yang diterbangkan denawa, yang dibekap erat dalam pelukannya, yang tidur di bawah atap istananya, yang telah menikmati tatapan nafsunya. Tak ada lagi tempat dalam hatiku bagimu. Kesatria luhur mengharamkan barang sisa. Tak seorang pun berani membuka mulut. Bumi bergeming, langit menciut, angin panas menyebar, racun merasuk, meneguhkan titah sang raja. Namaku Sita, Galur artinya. Rama, telah kau bunuh ayahku, telah kau temui lagi aku. Tetapi apakah kau boyong juga aku ke Ayodhya, ke keratonmu yang sumpah, yang pernah bertahun memenjarakanku? Rama, mengapa kau menatapku seperti belum pernah mengenalku? Mengapa matamu menelanjangiku, mengusut kemurnianku? Hai Kidalang, tuntaskan perkara itu. Jangan biarkan siapapun turut campur. Semua mutlak ada dalam kekuasaanmu. Tapi jangan kau tinggalkan kitab yang telah kau hafal di luar kepalamu. Tak seorang pun yang dikelir berhak menjadi nyinyir. Tak seorang pun berhak membelokkan janturanmu ke jalan buntu. Kusaksikan Rama menundukkan kepala ketika aku berjalan mengitarinya sebelum terjun ke api yang disiapkan Laksmana. Aku yang memerintahkannya agar bergetar sinar mata si pencemburu itu menyaksikan permainanku. Aku sepenuhnya tahu siapa diriku, tapi dia tak pernah memahami hakikat api. Yang berkobar di bawah sana adalah air yang meluap di atas telaga, dan di tempat tengahnya adalah bunga Padma yang kilau kemilau daunnya. Seperti perjalanan pulang rasanya ketika terjun ke sana.
Jilatan api menerimaku dan menundukkanku di singgasana kencana, tepat di samping Rama. Saat itu, ku dengar suara Agni, "Maaf, aku terpaksa mengejawantah karena tak tahan terbakar panas tubuhmu, Sita. Butir-butir peluh kebencian di seluruh tubuhmu tidak menguap dalam api. Bunga yang terselip di telingamu mekar bagai kena cahaya matahari. Bebas sudah rasanya aku dari kesatria yang dulu disulatkan mematahkan dewa. Namun, ada yang lebih berhak dan lebih bijaksana menyusun cerita ternyata. Dibawanya kembali aku ke Ayodhya jadi permaisuri. Batara yang berkuasa atas api, mengapa tak kau biarkan saja aku menyatu denganmu? Hei, Pak Dalam, konon bau busuk telah tercium di seluruh negeri hanya beberapa waktu setelah perempuan itu kembali ke istana. Permaisuri tak suci lagi. Permaisuri telah timbul dua kali sana lain. Sita telah basi, tak lagi murni setelah setahun lamanya digauli Raja Benawa itu. Begitulah yang dihembuskan angin, begitulah yang dikabarkan burung, begitulah berita yang membakar istana, begitulah yang dirisaukan sang Rama yang sudah bulat keputusannya. Lamun sinapet merangsak gedeng muruk dahanane. Begitulah dan akhirnya diperintahkannya. Laksmana, bawa iparmu itu ke hutan dan tinggalkan di sana. Tak pantas lagi tinggal di istana. Laksmana selalu mengeja baik-baik setiap ucapan kakaknya. Tetapi kali ini tak mampu ia memahaminya. Iparnya yang sedang hamil tua ditinggalkannya di tengah hutan, jauh dari selatan dan barat, jauh dari timur dan utara. Ini semua aku lakukan, Ayunda, atas keinginan Kakanda Rama yang tak baik kalau dibantah titahnya. Tak lama sesudah iparnya kembali ke istana, lahirlah putra kembarnya. Dan dibesarkannya sendiri saja mereka di pertapaan, di hutan, sampai menjadi kesatria yang keperkasaannya tak ada tandingnya. Namaku Sita, Galur artinya. Tidak dalam kitab purba aku harus menjalani lakon yang indah ditonton, tapi di hutan belantara yang kukenal segenap satuannya, yang memabukkan aromanya, yang menyayangiku sepenuhnya. Aku tak lain adalah bagian dari keliarannya. Untuk apa pula aku patuh dibakar api laki-laki sekali lagi? Untuk apa pula aku kembali mengabdi? Tidak di layar bergetar kisah cintaku digelar, tapi di sepanjang galur di bentangan sawah subur yang merawat benih, yang menjanjikan bunga dan buah. Tidak di kelir duka bahagiaku digubah, tapi di sawah yang dibajak, yang menjanjikan padi, yang menggerakkan roda pedati. Tidak di dinding candi nasibku ditata, tapi di jalan berliku-liku yang bermula dari sawah memanjang, menembus kota-kota yang tak habis-habisnya gelisah. Tidak di istana hidupku ditata, tapi di rumah yang terus tumbuh dalam suasana yang resah. Tidak di larik dan bait puisi jiwa dan rohku bernyanyi, tapi di jaringan urat dan nadi. Di dalam apa gerangan yang bisa kami bawa pulang? Apakah memang kami harus tetap mengambang di alam-alam? Apakah kami perlu mencari arti di sela-sela pepatah, petitik, di sela kata-kata kawi yang bisa ditafsirkan ke sana atau boleh ditafsirkan ke sini? Tunjukkan kepada kami tata cara membaca tanda, beri kami kunci
bergegas pergi lagi. Badai pun datang, tapi buru-buru pergi lagi. Blencong memercikan sisa cahaya sebelum padam sempurna menjelang dini hari. Namaku Sita, Galur artinya. Tanah rengkah di sawah, celah yang selalu terbuka. Perempuan maknanya. Kepergianku dengan paksa dari negeri Alenka adalah awal dari pacara api yang tidak menguji kesucianku, tapi membukakan aib laki-laki. Pengusiranku dari Ayoria bukanlah tindakan cengeng yang bisa memeras air mata, tetapi wujud watak pengecut yang mengusir istrinya ke hutan demi wibawa yang goyah karena hasutan rakyat yang bodoh. Aku tak sudi lagi kembali ke Ayodhya demi lakon yang harus berakhir dengan adegan basa-basi yang penuh kata-kata mutiara. Perempuan yang tak bisa dieja, perempuan yang di luar sabda. Dijemput ia dari Pakuan di hutan oleh Rama dan kedua putranya untuk diboyong kembali ke istana. Namun di jalan dilihatnya sawah yang sedang dibajak, maka meloncatlah ia dari tandu dan menelungkup di galur tanah arugan, lenyap ke ibu yang melahirkannya. Tiap hari naik motor agar tidak terlambat sampai ke kantor. Tak tahu di mana suami saya, Sinta. Mungkin ia tidak ingin bebas. Ya, mungkin dari jeruji aksara di purba mencoba menyalakan api yang sia-sia. Yeah.
Itu tadi buku Namaku Sita. Saya akan baca dari buku yang kedua, judulnya Sutradara Itu Menghapus Dialog Kita. Saudara-saudara, biasanya kalau Mas Sapardi menerbitkan buku itu tidak banyak, padahal isinya istimewa. Kebiasaan saya membeli 3, saya simpan 2, yang satu saya baca sampai rusak atau hilang mencuri kemana, dan saya masih punya stok 2. Jadi saya harap Anda, mumpung masih ada barangnya, beli 3 masing-masing. Isinya bagus. Salah satunya seperti ini. Pembuka kata. Adam, anak lelaki itu, tersesat di hutan. Ia minggat sejak hari Jumat. Bilang mau mencari ayahnya. Kata ibu-ibu kampung, mereka sangat menyayanginya dan suka bertanya-tanya siapa ibunya. Ia menyayangi monyet yang menemaninya ngamen masuk keluar kamar. Ketika sedang mencari kayu pada suatu hari Minggu, aku mendapatinya sedang duduk di bawah sebatang pohon yang pokoknya penuh coretan, yang sangat fasih bahasanya, yang konon suka diulang-ulang sesuai arah matahari. Tampaknya ia sedang bercakap-cakap dengan monyet itu dalam bahasa yang kini tak lagi terbaca. Tak ditegurnya aku, tapi diterimanya bujukanku untuk meninggalkan hutan. Aku bimbing Ada, anak lelaki itu. Siapa tahu ia mau kuajak berziarah ke makam ayahnya. Beberapa hari ini ia sering tampak di depan rumah ibadah, kata ibu kampung. Mungkin tidur, ia tidak menyahut kalau ditegur. Aku lebih suka mencari kayu di hutan daripada nimbrung ngoceh yang bukan-bukan. Sampai pada suatu senja, dalam perjalanan pulang, kulihat beberapa perempuan bicara bisik-bisik di perempatan, dan ketika melihat aku lewat memikul kayu, hampir serempak mereka bilang, "Kemarilah Bapak duduk, tolonglah kami mencari anak itu. Ia tak kelihatan lagi sejak kemarin pagi. Kami khawatir ia tersesat lagi di hutan, mencari ayahnya." Aku tak heran. Anak itu tak mau percaya bahwa ayahnya telah tiada. Kuburan yang dulu kutunjukkan padanya. "Mengapa Bapak membohongiku?" katanya waktu itu. Dan sejak saat itu, ia tak mau lagi bicara padaku sama sekali. Konon, kalau anak-anak bertanya padanya tentang rumah dan keluarganya, ia tak pernah menjawab. Hanya dipandangnya sejenak monyetnya, lalu menengadahkan kepala. Monyetnya lucu. Kupikir semakin lama semakin mirip tampangnya dengan anak laki-laki itu. Ibu-ibu kampung
tampaknya semakin sayang kepada dua makhluk itu. Senja kala lewat, aku pun tidur dan bermimpi melihat anak itu melerai dua monyet kecil yang sedang berkelahi. Usahanya sia-sia. Seekor terkapar mati. Ketika mencari kayu esok harinya, aku mendapatinya lagi di hutan. Dinyanyikannya nyaring-nyaring coretan-coretan di pokok purba itu. Beberapa kali kulihat ia bersimpuh lalu tegak menekuk kakinya sambil terus mengulang-ulang coretan-coretan di bawah kayu itu, mungkin menjerit-jeritkan nama ayahnya. Cukup selesai. Yang kedua, ini religius, pasabat bicara. Hanya ada di buku ini yang mumpung masih ada. Ini religius. Judulnya biasanya kan dia yang rindu gitu-gitu kan. Ini mungkin sudah tua. Judulnya coba lihat. Ini khas penyair tua itu menulis saja seperti ini. Perjalanan ke akhirat. Mudah-mudahan saya nanti kalau tua tidak menulis puisi seperti ini. Perjalanan ke akhirat. Jangan dibebani dengan kesumah. Langkahmu nanti tersendat. Tentu ada penjaga gapura yang barangkali bertanya, mau kemana saudara? Kau tak perlu risau. Ia memang tak suka menegur. Dari mana saudara? Perjalanan ke akhirat pasti terasa berat kalau kau suka berkhianat, dan akan terasa semakin susah kalau jiwamu tak ikhlas menyerah, kalau ruhmu sakitnya parah. Perjalanan ke akhirat akan tertahan kalau kau tak berhandai tolong, kalau kau tak suka memaling, kalau kau suka memalingkan mata terhadap anak yatim dan kaum duafa, kalau kau suka menyumpal telinga terhadap nasib yang bising suaranya, terhadap kasih sayang yang sunyi sapanya, kalau kau suka memuntahkan kembali doa pahit yang kau telan setiap hari. Perjalanan ke akhirat penuh onak dan duri. Kalau kau suka mengusir burung-burung yang mematuhi remah-remah cahaya, kalau kau suka mengusir anak-anak yang bernyanyi-nyanyi di depan rumahmu yang biasanya sepi, bertobatlah. Tutup matamu rapat-rapat dan bayangkan capung yang dulu kau lumat di telapak tanganmu kembali menggeliat lalu terbang menemani. Sebenarnya ya, itulah seluruh acara hari ini. Sahabat membaca cita. Saya ingin mengumumkan sedikit pada nanti hari Selasa tanggal 12 Juni akan ada 12 Juni malamnya akan ada acara peringatan menghormati almarhum Profesor Adilu di Teater Kaliara. Nah, kalau ingin silakan datang. Nanti Pak Samadi juga akan bicara juga pada itu hari ini. Kemudian akan juga ada pembacaan beberapa esai, petikan esai dari Pak Adi. Sebelum kita tutup, saya kira sekali